Shalom bagi kita semua. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari nyanyian 590 ayat 1 tambah 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun di dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita
menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari penyanyian 238 ayat 1 tambah 3. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan untuk minggu kita pada pagi hari ini yang tertulis dalam 2 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi: Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yahudi dengan perantaraan semua nabi dan semua pengdidik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan pada Tuhan Allah. Ya kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari penyanyian nomor 44 ayat 3 dan 4.
Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat luka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah Roh Kudus agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari penyanyian 25 ayat 2. yang tertulis dalam Mazmur 72, dimulai ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19. Kita baca secara responsorial. Doa harapan untuk Raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja dan keadilan-Mu kepada putra Raja. Kiranya gunung-gunung membawa damai
sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya Ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tidak bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi merembukan peras-peras. Kiranya lanjut umurmu selama ada matahari, dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya Ia seperti hujan yang turun atas padang rumput, seperti virus hujan yang mengenai bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara. Kiranya penghuni padang belantara berlanjut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa bersama-sama. Kiranya raja-raja dari Seba dan Seba menyampaikan mengikuti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berbeda yang minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak menolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan, dan mereka mahal di matanya. Hiduplah ia, kiranya dipersembahkan kepadanya emas Seba. Kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Biarlah tanaman dan buah-buahan diberi, bergelombang di puncak gunungan. Biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon, bulir-bulirnya berkembang bagaikan bumi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan umatnya, dan menyebut Dia berbahagia. Terpujilah Tuhan atas saya yang melakukan perbuatan yang baik seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Mari kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan Allah. Ya Tuhan, berkatalah kami, melakukan sesuai dengan. Kita kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari nyanyian 39 ayat 2 tambah 5. Terima
mengucapkan Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Paling langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sejenak mendengarkan warta jemaat kita pada pagi hari ini. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu, apostol serta remaja yang dikasih Tuhan, marilah kita mendengarkan atau melihat warta jemaat pada minggu ini, yaitu minggu Advent yang kedua, dengan topik bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Minggu 7 Desember 2025. Romawi 2 ayat awal. Yang pertama, Marpelian 7 di Minggu Tasadarion, Iman tanggal 7 Desember 2025, Marpelian 7 berita di pilihan Paduahon, lahu pemuda sosial menggerupi korban bencana yang terjadi di Sumatera Utara. Taliotma di gagasan Lasmi Rohan. Dua sosok Tina berhortu salurun luas Biolia asa imut di kewajiban imam melunasi yang tahun bulanan lelang dohor iuran pembangunan. 3. Jadwal Natal. Natal sekolah minggu 5 hari Selasa tanggal 16 Desember 2025 masuk pukul 17 WIB menang pukul 5 sore sampai dengan selesai. B. Natal remaja Nahoso di hari Kamis pada 18 Desember 2025 masuk pukul 17.30 WIB sampai dengan selesai. C. Natal Ama Ingat di hari Senin tanggal 22 Desember 2025 masuk pukul 19 WIB sampai dengan selesai. D. Natal Umum di hari Rabu tanggal 24 Desember 2025 masuk pukul 19 malam sampai dengan selesai. Kemudian di hari Kamis tanggal 25 Desember masuk pukul 10 sampai dengan selesai. Kemudian hari Jumat di Natal Paduahon di tanggal 26 Desember 2025 masuk pukul 10 sampai dengan selesai. Dan di sini naik CD, ya, ada pertanisan anak.
yang mengikuti maklum luar. Kemudian angka Romawi 3 jadwal bulan harian. Pertama dari Kamis tanggal 11 Desember jam 19 latihan kor gabungan Amaina di gereja. 2 jam Jumat tanggal 12 Desember pukul 17 sermon baru di gereja. 3 dia 1 13 Desember jam 10 Marguruma di gereja. 4 dia 1 13 Desember pukul 17.30 latihan organis dan songwriter di gereja. 4 Romawi ayat harian KBP. 5 Romawi Kawan Huria dimulai tanggal 30 November sampai 6 Desember. Bisa kita lihat di tertib acara kita masing-masing. 6 Romawi dan 7 Romawi ini juga Richard hadiran dan kehadiran bos di permingguan tanggal 30 November kemarin. Demikianlah waktu Jumat pada minggu akhir yang kedua ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita kembali memuliakan nama Tuhan dari buku nyanyian nomor 43 sambil menyampaikan persembahan 1A dan 1B. Sa
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang membahagiakan hidup kita, memberikan kekuatan dan semangat di bulan kedua ini untuk menyambut Natal, yaitu tertulis dalam kitab Matius pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang 12. Saya bacakan untuk kita, mari kita mendengarkannya. Demikian firman Tuhan. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Judea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular berudak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah menantikan untuk tanggal 25 Desember ini. Tapi sesungguhnya itu hanya peringatan Natal, kelahiran. Tetapi sesungguhnya kita sedang menantikan kedatangan, bukan lagi kelahiran, tapi kedatangan, pelawatan. Satu langkah lagi Tuhan Yesus melawat, datang untuk melawat kita, membawa kita ke surga yang dijanjikan. Menunggu kedatangan Yesus melawat kita, berjumpa dengannya di surga sana. Kita kembali diingatkan tentang narasi yang utama dan yang pertama, yaitu bertobat. Dalam bahasa Ibrani dikatakan shuv, S-H-U-V, shuv, bertobat. Tapi kalau dikatakan bertobatlah, tasyufa, atau disebut tesyufah.
Artinya ada subjek, ada predikat, ada objek. Wah, Allah yang mengatakan bertobatlah. Kepada siapa? Kepada kita. Tesyufah. Artinya berbalik, kembali, atau pulang seperti tadi para kita membacakan sikap dibalik atau pengganti orang. Berbalik, kembali. Kembali kemana? Kembali ke jalan Tuhan. Tesyufah, kembali ke Tuhan. Kembali ke jalan Tuhan. Berbalik ke jalan Tuhan. Supaya kita jangan terlalu atau menyimpang dari jalan Tuhan. Coba perhatikan Bapak Ibu, ada istilah pohon. Ini narasi yang utama di zaman Eden. Taman Eden. Semua pohon di Taman Eden ini boleh memakan buah. Disebutkan di sana pohon pengetahuan yang baik, hasil buah-buah yang baik, sangat manis, enak dimakan, enak dinikmati. Tetapi yang tengah-tengah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat dan memakan. Artinya kita kembali ke Taman Eden yang baru, bahwa kita berbuat buah-buah pertobatan yang baik-baik supaya manis. Dan kita yang hidup ini digambarkan hiasan oleh Yohanes Pembaptis sebagai pohon. Kita ini pohon yang berjalan. Dan ingat kata pohon, kata narasi yang pertama dan utama, kata pohon. Sepertinya Yohanes Pembaptis mengingat dia sebagai perintis sebelum kedatangan Yesus. Ingat kembali, ayo pulang, ayo berbalik. Kita di pohon yang menghasilkan buah. Tapi ingat, setiap pohon sudah ada di akar pohon itu kampak atau kapak ya. Kedepan dari Tuhan Yesus kedua kalinya nanti lihat pohon yang tidak berbuah baik ditebang. Ditebang Bapak Ibu. Setelah itu digambarkan lagi hiasan bahwa alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat penggilingan, mengumpulkan gandum-gandumnya dan lumbung-lumbung. Kata gandum Bapak Ibu, kata kesejahteraan, kata yang baik. Bulir-bulir gandum di dalam lumbung yang membahagiakan semua orang, berkenan di hati Tuhan dan senang bagi kita. Tetapi bila ada debu jerami yang merusak yang baik-baik itu, siapapun yang merusak yang baik-baik itu akan diambil dan dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Yang berikut Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun Yudea. Di padang gurun Yudea. Lalu dari sampai ke Sungai Yordan, dari pusat kota Yudea, Yerusalem, sampai ke tepi Sungai Yordan. Dari pusat kota, dari tempat yang sunyi ke pusat kota sampai meluas ke Sungai Yordan. Artinya apa? Hal-hal yang baik, perbuatan-perbuatan baik harus tetap hadir dan ada hidup di tempat yang sunyi, tempat pusat keramaian sampai ke pinggir kota ataupun ke sungai-sungai. Ini yang mau dikatakan, disampaikan. Dan makanan daripada pakaian daripada Yohanes Pembaptis adalah unta. Itu tidak kemewahan, kesederhanaan, menyatu dengan alam semesta lingkungan hidup. Pakaian dia dari kulit unta yang tahan dengan cuaca ekstrim, yang tahan banting menghadapi segala tantangan dan rintangan ketika melayani, ketika bekerja.
Lalu madu hutan asli, fermentasi dari alam, tidak ada campuran. Jadi dikembalikan kepada yang asli, yang murni, yang bersih, jiwa yang bersih, hati yang bercahaya, Roh Kudus yang menyertai. Artinya Tuhan memakai apa saja, asalkan dengan hati yang bersih dan tulus, suci, semuanya membahagiakan kita, Bapak Ibu. Makanannya asli-asli. Perhatikan makanan-makanan sekarang, Bapak Ibu. Perempuan-perempuan muda itu udah ada berita, makan anak-anak gagal ginjal karena makanannya yang gak asli lagi, yang sudah fermentasi dengan kandungan-kandungan zat kimia, cemilan-cemilan yang mengandung yang mecin-mecin, sehingga kita itu berat mengolah, sangat berat kalau saya sangat haus. Hanya kita kembali yang asli, dan itu sangat berharga. Perbuatan-perbuatan kita yang asli. Artinya kembali ke steril. Anak-anak kami remaja, sekolah minggu, dan mungkin juga siswa SP masih steril, Bapak Ibu. Belum ada kepentingan. Yang ada adalah belajar, mempersiapkan masa depan. Tapi kita sudah berkeluarga, sudah ada kepentingan minimal kepentingan mencari makan, mencari kebutuhan primer, sekunder. Itu dulu tahap awal, tahap mendasar. Kalau lebih maju lagi tertier, baru aktualisasi diri pengabdian. Karena sudah ada taktik enteng untuk mengabdi. Nah, kita lihat sini, Bapak Ibu, anak-anak remaja. Inilah generasi para pelajar-pelajar masa depan di negara ini. Mempersiapkan diri. Ingat, bertobatlah, kembali berbalik. Karena kalau semakin lari kita menyimpang, Bapak Ibu, ujungnya menuju pada kebinasaan. Tapi kalau cepat kita berbalik, putar arah. Ada dalam lintas putar arah. Kalau sudah sampai pada tujuan, Bapak Ibu, Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dialah jalan sekaligus tujuan. Ada orang mengatakan banyak jalan menuju kota Roma bertujuan. Tapi Yesus lebih berganda. Dia jalan sekaligus tujuan. Bayangkan, ketika kita sampai ke tujuan, kita mengingat jalan itu. Tapi jalan yang lain, setelah sampai ke tujuan, jalan nggak diingat, nggak berlukas. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti jelas, Bapak Ibu. Jejak-jejak kita bagian daripada jejak-jejak Kristus. Itulah pohon yang baik. Akwat yang kedua ini, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, katanya. Berarti berapa hari lagi, Bapak Ibu, Tuhan Yesus mau datang ke rumah kita, mau datang ke gereja. Semakin melangkah, semakin dia mau merangkul kita, membahagiakan kita, memberikan yang terbaik, mengatakan salam damai sejahtera. Nah, kita juga mempersiapkan diri, Bapak Ibu. Mari kita bersih-bersih. Sekarang kan bulan Desember nih, banyak ger-ger, hujan terus, kebersihan, membersihkan yang kotor-kotor. Nah, kita juga bersih-bersih. Bersih artinya supaya semakin wangi, semakin murni, semakin segar. Di sini Advent yang kedua, bertobatlah. Kesyufah. Kalau kata saya syuf. Nah, ada Bapak Ibu, kita kan makan sup satu, dua, syuf. Syuf itu artinya bertobat. Tapi kalau ada Kesyufah, kan Jehovah, Yahweh, Haleluya, yaitu Yehovah, Haleluya, yaitu Yehovah, puji Tuhan, puji Allah. Kesyufah, berbalik ke jalan Allah. Kadang-kadang sudah lebih enak daripada dirinya, karena Tuhannya begitu luar biasa. Jadi
Ini yang mau sampaikan kepada kita Bapak Ibu, bertobat. Ingat, kata-kata bertobat ini ada 3 figur yang luar biasa. Sekalipun orang yang suci, Maria lah contohnya. Hai Maria, kata malaikat, kau diperoleh kasih karunia. Kau akan melahirkan seorang anak. Bagaimana mungkin? Aku tidak pernah laki-laki, belum bersuami. Protes. Karena yang pertama itu orang suci, firman suci. Maria merasa dia anak gadis yang suci, dia orang yang saleh. Sepertinya dia mungkin aku juga suci. Kok bisa terjadi seperti itu? Itu melanggar logika. Nah, itu dalam tradisi menjadi suatu aib. Apa kata Tuhan? Tidak. Itu dari Roh Kudus, Roh suci dari Tuhan. Baru sadar si Maria Bapak Ibu, oh iya dari Tuhan. Aku orang berdosa, Tuhan tidak berdosa. Jadilah seperti yang kau lakukan, yang kau katakan. Sama seperti Yusuf, suaminya, calon suami si Maria, orang yang saleh, suci, tapi merasa suci. Ternyata dia baru sadar terjadi persoalan sangat tajam. Maria, kita sudah bertunangan, tapi kau mengatakan padaku kau sudah mengandung, sudah hamil. Gak masuk logikaku, tapi kau yang gak suci. Apa kata si Yusuf? Kuceraikanlah kau, kembalikan cincin ini. Pergi mengaku malam-malam, pergi kabur malam. Karena kalau seperti itu si Maria diketahui, apalagi si Yusuf mengatakan calon istri itu sudah hamil, maka menurut hukum undang-undang orang Yahudi harus dilempar pakai batu sampai mati Maria itu, karena melanggar kesucian, tradisi, budaya, logika. Makanya nggak masuk logika Tuhan jadi manusia Bapak, nggak masuk akal, itu melampaui akal. Itulah hebat orang Kristen. Kok Tuhan bisa jadi manusia? Oh, berhak Tuhan bisa jadi manusia. Manusia itu ciptaannya. Dia berhak untuk menyelamatkan kita. Mau jadi apa Tuhan itu? Tapi yang terhormat dong, itulah jadi manusia. Itu figur merasa suci. Baru saya Yusuf, mimpilah si Yusuf. Yusuf, kau ambillah Maria dari istrimu. Karena itu dia ambil dari Roh suci, Roh Tuhan. Baru sadar si Yusuf, oh iya, aku orang berdosa. Nah, kalau orang suci ketemu orang berdosa, gak tahan orang berdosa Bapak Ibu. Langsung kita menjadi apa? Kecut. Baru sadar Yusuf, oh aku ciptaan Tuhan, aku anak Tuhan, aku orang berdosa. Akhirnya kembali, hubungannya retak, jadi kembali bagus. Nah, dari kita terakhir, Yohanes Pembaptis, di belakangku akan ada yang lebih suci, membuka tali kasut dan punahku yang kotornya dari dia. Gak sanggup aku, gak sanggup, karena aku orang berdosa. Aku yang membaptis orang berdosa, membaptis orang berdosa, memang atas nama Tuhan. Jadi sadar aku orang berdosa. Tapi ada Yesus yang tidak berdosa. Dia mau jadi manusia karena dosa, tapi dia tidak berdosa. Dia orang suci. Baptislah aku dan kau baptis Tuhan Yesus. Aku, bukan kau. Oh tidak. Baptislah aku kata Yesus, supaya kita apa yang dijanjikan membuat dari nabi yang lama. Dan dikatakan lagi, dan marilah kita mendirikan sama-sama mengerjakan melayani kerajaan Allah. Nah sekarang Bapak Ibu orang berdosa, saya juga orang berdosa. Ayah kan, di sama-sama berdosa kita. Gak ada yang suci di dunia ini.
diampuni dosa kita. Maka Bapak Ibu, sebelum pilihan keempat, ini lilin ini dua, nyalakan lilin pribadi, cahaya, lilin kedua, lilin ketiga, yang gelap-gelap semua yang gak bagus-bagus, mari kita sisihkan supaya masuk. Hai pintu yang berabad-abad, maksudnya apa Bapak Ibu? Hai dendam-dendam iri hati yang lama-lama, hai sakit hati yang lama-lama, hai kamu yang menyimpan, yang masih menyimpan, tidak membuang yang kotor-kotor. Hai pintu yang berabad-abad, hai gerbang yang berabad-abad, bukalah, sebab Rajamu akan datang. Jadi hanya sekali dalam peristiwa perang di dunia ini, pas Natal sama-sama nyanyikan lagu Natal, ini bermusuhan di Bapak Ibu antara negara mana waktu itu penjajahan Inggris lawan mana itu, karena dapat nyanyi Natal tanggal 5, semuanya keluar dari barang, semua dari pasukan-pasukan yang di lorong-lorong itu keluar semuanya. Nyanyi, bermusuhan nyanyi lagu Natal, sholat morning nyanyi. Habis itu Bapak Ibu kembali ke orang musim. Tapi sejenak mereka ingat, minimal tidak bisa membunuh orang. Kalau dengan salah, tidak usah dibunuh lagi. Kalau tak tangan dia. Nah kita Bapak Ibu bertobatlah dari syubhat atau syub. Kalau kita bertobat, saya juga bertobat, Bapak Ibu bertobat. Ya hubungan yang retak kita kembalikan bagus. Yang kotor-kotor kita bersihkan bulan sekarang. Karena ada gelombang juga kita nanti Mari dulu bersama ke depan kita ingatlah saudara kita yang korban banjir. Sudah 800 orang meninggal dunia, 700 yang hilang belum ketemu, yang rusak rumah 500 sekian. Nah itulah sudah sekian pun kita nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu Bapak Ibu apa yang terjadi, apa yang mau dibersihkan di situ. Manusia jadi korban, yang dibersihkan mungkin biar tahu dia berbicara. Aku bumi ini terluka dalam, tajam sekali lukanya. Yang itu adalah manusia sendiri. Allah bisa bekerja lagi, tapi setidaknya Allah berbicara. Gelondongan kayu itu yang berdiameter 1,5 meter yang sudah ratusan tahun tumbang, yang berdiameter ratusan tahun bisa tumbang Bapak Ibu. Nah sambung lagi karena perilaku manusia. Sekarang kita doakan, mudah-mudahan pemerintah kita sangat arif dan bijaksana menentukan, menyelamatkan bumi ini. Kita pun rumah kita bersih-bersih Bapak Ibu, kita bersihkan tempat tidur semua, kita bersih-bersihkan bagus semuanya sehingga hidup nyaman, aman di pikiran, nyaman semua di hati, keturunan orang senyum Natal, senyum Advent, sama-sama mempersiapkan diri untuk hidup lebih baik, lebih bercahaya, lebih melakukan perbuatan-perbuatan baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali berkali-kali Engkau mengingatkan kami setiap kami mendengarkan firman-Mu, menyapa kami. Engkau mengatakan kepada kami melalui Nabi, melalui Yohanes Pembaptis supaya bertobat. Termasuk Yohanes Pembaptis sendiri bertobat, mengatakan membuka tali sepatu Tuhan Yesus pun tidak sanggup, suatu bentuk kesalehan dan pertobatan. Bahwa Yohanes Pembaptis seorang yang berdosa, seorang yang juga lemah di hadapan yang suci, tidak sanggup untuk berbicara, berjumpa dengan yang suci. Tuhan Yesus adalah yang suci bagi kami. Tapi terima kasih Tuhan, oleh kasih karunia-Mu Engkau menyucikan kami, menguduskan kami lewat pengorbanan-Mu, darah dan tubuh-Mu yang mati di kayu salib dan bangkit dari kematian, sehingga hidup kami ini hidup di dalam kasih karunia Tuhan, karya penebusan. Tuhan, saat kami berdoa untuk anak-anak kami sekolah minggu dan remaja Apostol yang masih steril, belum ada kepentingan apapun. Mereka hanya belajar dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Demikian
Demikian juga turut hadir di sini Tuhan para anak-anakmu belajar SPM. Mereka masih steril ya Tuhan. Tolong Tuhan kuatkan iman mereka, kuatkan pekerjaan mereka. Jika mereka sudah menerima sumpah sebagai polisi pada waktu-waktu yang akan datang, ingatkan mereka Tuhan betapa kasih sayang-Mu, kasih Tuhan menyertai mereka sampai hari ini dan ke depan. Mereka bisa menjalani hari-hari proses belajar mengajar. Demikian juga dan kami orang tua ya Tuhan, ingatkan kembali kami supaya kami kembali pulang, kembali berbalik ke jalan Tuhan. Jikalau ada di antara kami dan kami sendiri yang melakukan hal-hal yang tidak baik, kami mau menerima pertobatan. Biarlah apapun sekecil apapun pertobatan kami Tuhan menjadi harum di mata-Mu, harum di hati, menyenangkan hati semua orang. Terpujilah Engkau Bapa, dan saat ini kami berdoa untuk para korban-korban banjir yang ada di Provinsi Sumatera, yaitu di Aceh Tamiang, 4 desa tenggelam, di Tanteng ya Tuhan, di Kapuk, dan Tapanuli Selatan. Oh Bapa, hanya Engkau yang tahu mengapa itu terjadi. Engkau Maha tahu Tuhan. Ingatkan pemerintah dan negara kami untuk turut merawat bumi ini. Ingatkan instansi yang terkait. Demikian juga Tuhan para donatur, para perawat, penolong-penolong untuk kemanusiaan yang sudah berada di sana. Berikan mereka kekuatan kesehatan. Berikan kekuatan para korban-korban Tuhan, saudara-saudara kami, keluarga kami. Ingatkan mereka Tuhan untuk kembali ke jalan Tuhan. Betapa hanya Tuhan yang berkuasa memulihkan, menyembuhkan, menolong. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita puji Tuhan dan jangan persembahan ke depan. 2A dan 2B, sudah ada 2 tempat. Mungkin dari belakang.
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umatmu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan mengasihi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Nanti siang.